Sertifikat kepemilikan tanah itu bukan bukti kepemilikan mutlak. Oleh Badan Pertanahan Nasional dikatakan dua-duanya sertifikat ini asli terhadap kepemilikan objek tanah, di mana bukti kepemilikannya ada dua sertifikat. Mahkamah Agung memberikan panduan sertifikat yang kepemilikannya lebih awal, misalkan tahun 70-an, kemudian ada lagi tahun 2000, maka yang dianggap benar adalah yang tahun 70. Assalamualaikum, Sobat Jogja Anekdot, apa kabar? Hari ini kita ingin bahas hal yang menarik. Beberapa klien yang berkonsultasi terkait dengan tanah. Kenapa menarik? Karena tanah itu banyak sekali fenomenanya ketika muncul sengketa. Sengketa apa? Kompleksitas di urusan tanah. Bisa kasus waris, bisa karena jual beli, bisa karena sewa menyewa, dan lainnya. Di luar itu, terkait dengan tanah, ketika kita bicara pada legalitas kepemilikannya, kita akan bicara pada sertifikat tanah. Awam mengatakan bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat. Tapi di Badan Pertanahan Nasional dikenal namanya buku tanah. Apa yang menarik saudara sekalian? Sertifikat kepemilikan tanah itu bukan bukti kepemilikan mutlak atas tanah tersebut. Kenapa? Karena belum tentu nama yang ada di sertifikat adalah pemilik yang sebenarnya. Bisa jadi nama dia itu dipinjam untuk kepentingan investasi misalkan, ya, untuk kepentingan kredit, nah ini yang sering muncul, dan lain. Ketika muncul konteksnya perjanjian kredit, di balik nama, dari semula atas nama si A kepada si B, dibuatlah perikatan jual belinya, diagunkan ke bank, cair, dananya dinikmati sebagian besar oleh si pemilik aset, sepemilik tanah asal, kemudian yang namanya dipinjam tadi mendapatkan sebagian kecil. Ketika kredit dimaksud gagal bayar, default gitu kata orang, atau one prestasi tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, maka bank mengajukan upaya hukum pelaksanaan eksekusi pasal 6 hak tanggungan. Cukup menarik. Ketika bank akan melakukan upaya lelang atas objek yang jadi jaminan kreditnya, pemilik asal nongol, keberatan. Sedangkan yang dilelang nyaman-nyaman aja, itu bukan punya saya sebenarnya. Tapi namanya menjadi jelek di bank, masuk dalam catatan yang awam kenal namanya daftar debitur atau blacklist. Kalau dalam dunia perbankan disebut dengan istilah sistem informasi debitur gitu.
debiturnya di masa tidak akan tercapai di sana. Nah, saudara sekalian, tadi kita melihatnya kasus sertifikat tanah dibalik nama diagunkan. Kasus lain muncul adalah objeknya satu, katakanlah ini wilayah tanahnya, dilakukan jual beli dari si A katakan kepada si B, oleh si B kemudian dibangun kos-kosan, lantai 1 selesai, naik tahap kedua, di lantai 2, tiba-tiba datang orang lain yang mengklaim juga pemilik sertifikat atas objek yang sama. Ini kebetulan kami alami. Klien kami kemudian berkonsultasi. Semula saya katakan, pasti salah satu dari 2 sertifikatnya ada yang palsu. Karena tidak mungkin objeknya 1, sertifikatnya 2. Kecuali salah satunya dipastikan palsu. Sertifikat ganda. Di lapangan dikenal sertifikat ganda. Setelah kami lakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional di kabupaten tersebut, mencengangkan buat saya. Oleh Badan Pertanahan Nasional dikatakan dua-duanya sertifikat ini asli. Bukan salah satu palsu. Dua-duanya asli. Baru pertanyaan di kita. Para sobat Jonet sekalian. Apa pertanyaannya? Loh, kok bisa? Objek yang 1, sertifikatnya 2, dua-duanya asli. Yang menarik penjelasan dari Badan Pertanahan Nasional, dari BPN. Ini dua-duanya asli, sumber kepemilikannya beda. Yang A ini sumbernya dari si X, kemudian sertifikat yang 1, yang tadi tiba-tiba datang mengklaim juga dia punya sertifikat, asal-usul kepemilikan tanahnya dari Z. Cukup menarik ini. Ini kasus di awal-awal tahun 2000-an. Nah, belum lama ini, Mahkamah Agung, hasil rakernya, memberikan panduan bagi hakim. Apabila ada kasus, ada gugatan terhadap kepemilikan objek tanah, di mana bukti kepemilikannya ada 2 sertifikat, Mahkamah Agung memberikan panduan sertifikat yang kepemilikannya lebih awal, misalkan tahun 70-an, kemudian ada lagi tahun 2000, maka yang dianggap benar adalah yang tahun 70. Sampai di sini seolah oke, menjadi clear. Ketika kita bicara dalam transaksi jual beli, pembeli beritikat baik dilindungi. Kita sepakat. Pembeli beritikat baik dilindungi. Tapi bagaimana ketika kita larikan dengan pedoman dari Mahkamah Agung tadi melalui surat edarannya, sertifikat yang lebih awal yang diakui daripada yang belakangan. Itu manakala transaksinya diduga ada transaksi ganda atas sertifikat ini. Tapi ketika kasus tadi BPN mengatakan dua-duanya asli dengan sumber yang beda,
maka surat edaran Mahkamah Agung tadi menjadi buntu. Kenapa? Karena semula Mahkamah Agung akan meyakini bahwa yang diterbitkan pertama kali adalah yang benar daripada transaksi-transaksi berikutnya. Tapi kalau dua-duanya asli, ini persoalan serius di lapangan. Berikutnya saudara sekalian, dikonsultasikan terkait dengan kepemilikan tanah saat bagi waris. Para sobat Jogja Network sekalian, di dalam pembagian waris atas objek tanah, atau apapun lah, kebetulan hari ini kita diskusikan yang dikonsultasikan terkait tanah. Pertama, pastikan bahwa seluruh ahli waris itu tercatat sebagai ahli waris. Pastikan seluruh ahli waris tercatat sebagai ahli waris. Kenapa? Karena apabila di dalam proses pembagian harta warisan, ketika nanti turun waris atas sertifikat dimaksud, ada ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris. Mungkin dalam konteks biar lebih simpel pengurusannya, karena yang satu ada di Sumatera mungkin, satu di Sulawesi, dua ada di Jawa. Ya sudahlah, atas nama aja yang di Jawa. Karena objeknya katakanlah di Jogja, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Di awal tidak ada masalah. Tapi di belakang hari, ketika kondisi ekonomi yang di luar Jawa dalam kondisi minus gitu, sulit, kesulitan ekonominya, dia mensoal, loh, waktu bagi waris dulu, kenapa saya tidak pernah tanda tangan? Tidak pernah dimintai tanda tangan. Karena jadi keributan. Kan dipasrahkan ke gua, mana buktinya? Nah, hal ini menjadi cukup menarik karena banyak pihak yang terlibat. Di satu sisi PPAT ada saklek kaku, tanpa ada tanda tangan seluruhnya, dia tidak akan proses. Ada juga yang informasi disampaikan ke PPAT-nya yang terbatas, PPAT meyakini ahli warisnya hanya yang menghadap itu, dia tidak tahu fakta sebenarnya di balik peristiwa ini, sehingga harus terseret-seret sampai ke kepolisian. Kenapa? Dianggap para pihak memberikan keterangan palsu ke dalam sebuah notarial. Ini persoalan serius. Kemudian ada lagi kasusnya, sengaja memang ahli warisnya katakan ada 5. Kebetulan salah satu ahli waris ini sejak muda dia merantau. Datang ke kotanya seminggu, 2 minggu, sebulan, kemudian dia pergi lagi. Yang saudaranya ini mengalami kesulitan untuk melakukan tracking. Posisi terakhir ada di mana. Dan yang bersangkutan tidak menginformasikan, tidak meninggalkan alamat persis kepada ahli warisnya yang lain. Problem muncul ketika objeknya itu dijual dan dia tidak mengetahui, juga tidak diajukan permohonan kepada pengadilan mengenai orang yang tidak hadir atau dikenal dengan Abu Zakhid itu, kalau di pengadilan agama khoib istilahnya. Nah, diproses, jual beli, dibangunlah ruko di tanah tersebut, ini kasus ria.
Setelah 2 tahun problem ini berjalan, datanglah si ahli waris tadi. Ini tanahnya Bapak, dulu pekarangan, sekarang berdiri ruko. Kapan dijual? Terjadi keributan di ahli waris. Problemnya bukan hanya keributan waris, tapi ada pidana. Kenapa? Ada penggelapan harta warisan, ada mengaburkan identitas perkawinan ini, jadi keluarganya ini dihilangkan statusnya supaya prosesnya jalan. Kalau yang tadi kasusnya tanah sebelumnya adalah ahli waris yang lain mempersilahkan kepada ahli waris yang ada di Jawa untuk menghadap PPAT melakukan transaksi jual beli. Sedangkan kasus yang kedua, karena dia tidak ada di tempat, bertahun-tahun, kadang datang kemudian pergi lagi bertahun-tahun, transaksinya tanpa melibatkan bersama. Saudara sekalian, para pecinta Jogja Network, pastikan bahwa di dalam transaksi jual beli tanah, sewa menyewa tanah, jangan sampai ada administratif yang terlupakan. Apa itu administratif? Ketika kita membicarakannya dalam konteks waris, seluruh ahli waris harus tanda tangan. Apabila ada yang tidak tanda tangan karena posisinya di luar kota atau bahkan mungkin di luar negeri, mintakan kuasa dari yang bersangkutan kepada ahli waris yang ada untuk melakukan transaksi. Kenapa demikian? Menghindari di belakang hari muncul kasus seolah-olah saya sebagai ahli waris tidak tahu. Padahal semula saya tahu. Kedua, juga menghindari problem itu melibatkan PPAT berkepanjangan. Nah, belum lagi saudara sekalian, ketika kepemilikan tanah ini adalah masih warisan dari kakek nenek moyangnya, dalam sertifikat itu masih bentuknya kepemilikan Belanda. Gendong, hak milik sekarang ini, ya, atau erpah, dan yang lain. Sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat-sertifikat yang berasal kepemilikannya masih dalam bahasa Belanda, nama asing, masih berlaku. Kemudian setelah berlakunya UMPA, dikonversi menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain. Ada yang sampai saat ini, belum lama ini dikonsultasikan kepada saya, ada di wilayah Jawa Timur, sertifikat yang saya baca masih bahasa Belanda. Istilahnya risalahnya mesti saya bisa baca. Kemudian saat ini timbul kasus karena dikuasai oleh ahli waris yang lain. Tapi itu sudah dikonversi menjadi hak milik. Dari tahun 52 sengketa itu muncul. Sampai hari ini 2023. Kebetulan kasus ini kami bawa ke kepolisian untuk kita luruskan dari aspek hukum pidananya. Karena kita upaya mediasi persuasifnya gagal, mau tidak mau kita tempuh dalam aspek pidana lebih dulu. Baru nanti ganti rugi keperdataannya kita ajukan setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sobat Jogja Network yang berbahagia, dalam transaksi unit rumah susun cukup menarik. Saat ini di beberapa daerah terjadi kasus gugatan kepailitan
penundaan kewajiban pembayaran hutang dari para pembeli unit apartemen. Yang menarik adalah ada transaksi jual beli unit rumah susun yang dibuat di bawah tangan dengan melibatkan PPAT dan notaris. Pastikan saudara sekalian, kalau judulnya adalah jual beli, pastikan isinya adalah jual beli. Jangan sampai judulnya jual beli tanah, tapi di dalamnya adalah mengatur terkait dengan sewa menyewa. Sehingga problemnya nanti cukup kompleks. Anda mau jual atau Anda mau menyewakan. Seringkali di belakang hari itu munculnya begini, saya cuma diminta tanda tangan. Waktu itu belangkonya kosong. Banyak sekali kasus ini. Kalau memang belangko kosong, jangan ditandatangani. Saya waktu itu dibawa oleh anak saya ke depan notaris untuk tanda tangan. Saya tidak paham isinya. Anak saya juga tidak membacakan. Saat itu kita tidak tahu, benarkah si anak ini mengantar ibunya ke notaris untuk tanda tangan sedangkan dia tidak tahu isinya, atau sebaliknya, si ibu, si bapak mengajak anaknya untuk menemani ke notaris untuk tanda tangan di depan notaris. Dua hal yang terpisah. Semula diajak oleh anaknya, fakta berikutnya si ibu, si bapak yang mengajak anaknya ke notaris. Artinya orang tua ini minta didampingin oleh anaknya dalam transaksi di hadapan notaris dan PPAT. Yang menarik apa? Ada transaksi pembelian unit apartemen. Cukup tebal halamannya. Biasanya konsumen ketika dihadapkan dengan dokumen hukum yang cukup panjang, jelimet, saya aja sebagai orang hukum membaca akte notaris kadang yang berputar-putar gitu cukup pusing. Bahasanya itu. Nah, ketika muncul kasus, sampai di kantor kami, saya baca, cukup menarik. Si A ini membeli unit apartemen dari developer dengan harga 2,250 miliar. Artinya 2.250 juta. Semi gross luasnya tipe studio. Jangka waktunya 1 tahun, handover, serah terimanya. Angsuran pertama DP 250 juta, sisanya dibagi 4 kali. Termin sampai terakhir pelunasan. Sesuai yang disepakati di dalam perjanjian. Terkesan sampai situ selesai, rapih. Ternyata di pasal-pasal berikutnya cukup menarik. Si pembeli tadi menyerahkan unit yang dia beli kepada pihak developer untuk dibisniskan apartemen. Beli, lunas, diserahkan kepada developer untuk dikaryakan. Sederhananya begitu. Tidak ada klausul di dalam perjanjian tersebut yang menjelaskan, yang mengatur hak kewajiban dari pihak si pemilik unit apartemen setelah tadi serah terima. Apakah nanti dia akan mendapatkan kompensasi atas penyewaan unit yang dia beli itu
dari pihak developer atau pihak yang mengelolanya, manajemen apartemennya, tidak ada. Loh, apakah berarti ini sedekah? Saya beli lunas, saya serahkan kepada pihak developer untuk dikaryakan. Tidak ada klausul, saya mendapatkan royalti, saya mendapatkan keuntungan, dan tidak ada klausul sampai berapa tahun ini dikaryakan oleh developer, dan tidak ada klausul developer akan mengembalikan unit ini kepada pihak pembeli tadi. Ini jual beli atau sedekah kepada pihak developer. Ditandatangani di hadapan notaris perjanjiannya. Nah, karena termin, maka dibuat perikatan jual beli oleh notaris. Kalau AJB-nya oleh PPAT. Jadi setelah dia bayar angsuran pertama 250 juta, kemudian 2 miliarnya itu diangsur 4 kali, sampai terakhir adalah final handover, serah terima kunci unit apartemen. Setelah terima kunci, kemudian si pihak pembeli menyerahkan kembali kepada pihak developer untuk dikaryakan. Cukup menarik. Dikaryakan jangka waktunya kapan, nilainya berapa, royaltinya berapa, kewajiban si pemilik unit apartemen apabila ada kerusakan bla 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 adakah atau tidak. Demikian juga dari pengelola. Tidak ada kalimat yang menjelaskan hal tersebut. Ditandatangani. Secara hukum, ketika kedua belah pihak bertanda tangan, bersepakat, ya, maka kedudukan perjanjian, kontrak, apapun itu istilahnya, mengikat antara pihak-pihak yang ada di dalamnya sebagai undang-undang. Kedua belah pihak terikat. Dengan catatan, ketika bertransaksi tadi, orang yang bertransaksi dalam kapasitasnya dia memiliki kemampuan bertransaksi. Artinya bukan dia orang yang mabuk, pemabuk, penjudi, anak di bawah umur, orang tua renta yang untuk melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh orang lain. Dikenal di dalam dunia hukum syarat sahnya perjanjian. Diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana ada 4 unsur gitu ya. Kalau yang melakukan tanda tangan adalah misalkan anak di bawah umur, maka transaksi dapat dibatalkan. Kalau objeknya adalah yang dilarang oleh undang-undang, maka begitu ditandatanganin perjanjian itu batal demi hukum. Contohnya, saya bersepakat dengan Anda transaksi jual beli 5 kilo sabu. Wah, 100.000 butir ekstasi. Begitu kita tandatanganin, perjanjian ini batal demi hukum. Karena apa? Objek yang ditransaksikan adalah dilarang oleh undang-undang. Nah, saudara sekalian, kembali ke kasus tadi. Yang bertanda tangan, developer diwakili oleh direksinya. Kemudian pembeli bertanda tangan dalam kapasitas dia sebagai seorang pengusaha. Dia memenuhi kapasitas untuk melakukan transaksi yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tadi. Beli untuk diserahkan dan tidak ada kewajiban apapun lagi dari pihak developer kepada pihak pembeli. Muncul kasus ketika berjalan 1 tahun, pihak pembeli unit apartemen tadi tidak menikmati apapun dari unitnya dan dia ingin mengakhiri terminate agreement itu. Muncul persoalan, loh, Anda sudah beli dan Anda serahkan ke saya. Penyerahan ini
diatur di dalam perjanjian yang kita sepakati. Nah, dari pihak pembeli, loh, selama ini saya tidak menikmati apa-apa. Memang diatur seperti itu, Anda tidak menikmati apa-apa. Ini kan konteksnya bukan saya lagi sedekah, bukan lagi satu acara badan amal mencari dana, penggalangan dana. Ribut kasus ini sampai ke ranah hukum. Kasus lain lagi, saudara sekalian, pembeli unit-unit apartemen ini ada yang sudah lunas, sertifikat belum terima. Ada yang belum lunas, wajar sertifikatnya belum terima. Sertifikat satuan unit rubah susun namanya. Ketika developer ternyata mangkrak, tidak mampu melanjutkan pembangunan unit-unit apartemennya, kemudian diajukan ke pengadilan niaga, yaitu pengadilan yang khusus menyelesaikan transaksi komersial antara debitur kreditur terkait dengan utang atau yang dipersamakan dengan utang. Nah, dalam konteks tadi sertifikat saya belum terima, saya sudah beli lunas. Ini dipersamakan dengan utang. Dalam Undang-Undang Kepailitan nomor 40 tahun nomor 37 tahun 2004 disyaratkan 2 minimal kreditur yang salah satu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang satu belum jatuh tempo. Syarat itu untuk dapat mengajukan permohonan, 1, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau kedua, langsung mengajukan permohonan pailit kepada pihak debitur. Banyak sekali saat ini saudara sekalian, para pencinta Jogja Network, developer itu dimohonkan PKPU atau dipailitkan. Ketika pengadilan memutuskan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka diangkatlah pengurus dan hakim pengawas. Hakim pengawas adalah Hakim Pengadilan Niaga Semarang. Kemudian pengurus adalah orang yang memiliki sertifikasi sebagai pengurus dan kurator yang diterbitkan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang diusulkan dari organisasi pengurus dan kurator. Gunanya apa? Mendampingin kreditur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para krediturnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku 45 hari. Kemudian kalau ada penundaan untuk negosiasi namanya PKPU tetap sampai nanti 270 hari. Dalam waktu 270 hari apabila tidak diselesaikan, tidak mampu menyelesaikan problem kewajiban si debitur kepada kreditur, maka per hari 271 jatuh pailit. Ketika jatuh pailit, maka diangkatlah nanti profesi kurator, yaitu seorang advokat, pengacara begitu, apa mengenalnya, yang memiliki sertifikat profesi sebagai kurator yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gunanya apa? Untuk membereskan harta pailit atau disebut dengan budel pailit. Nah, dalam konteks ini apa yang menjadi budel pailitnya? Adalah unit apartemen. Dia akan mendata lebih dulu seluruh transaksi yang ada, baik yang sudah lunas maupun belum lunas. Saudara sekalian, apa fungsinya pendataan itu? Untuk memastikan nantinya hak para kreditur untuk mendapatkan pelunasan. Apakah itu bank, apakah itu pajak, apakah itu karyawan, ataukah para pemilik unit apartemen yang lunas maupun belum lunas.
Problem menjadi panjang ketika sertifikat unit rumah susun itu masih sertifikat induk. Belum ada pemecahan atas bangunan yang keluar unit sertifikat rumah susunnya. Ini menjadi problem, saudara sekalian, dalam transaksi tanah yang bukti kepemilikannya sertifikat, dari kasus tadi sederhana sampai kasus yang lebih kompleks saat ini. Demikian para pencinta Jogja Network, apabila saran masukan akan disampaikan untuk bahan diskusi kita berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Salam.